Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan dan bagaimana siksaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kala itu. Dan sebagian sahabat mereka tetap menyembunyikan keislaman mereka sehingga tidak mendapatkan kemudaratan dan tidak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendakwakan Islam kepada para sahabat, Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka begitu saja. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengadakan pertemuan dengan mereka, yaitu di sebuah rumah milik Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu taala anhu. Yang rumah tersebut dikenal dengan Darul Arqam, ya, Darul Arqam. Rumah tersebut, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, terletak di Jabal Safa, ya, terletak di Jabal Safa yang merupakan pusat keramaian. Kita tahu bahwasanya Jabal Safa letaknya dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan rumah tersebut dijadikan tempat pertemuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat memberikan ta'lim dan pelajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat sekalian yang pertama kali masuk Islam, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Bilal dan yang lainnya. Mereka berkumpul di tempat tersebut dalam rangka mendengarkan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menyampaikan apa yang mereka hadapi dalam medan dakwah. Dan adapun Al-Arqam bin Abil Arqam, nama beliau adalah Al-Arqam bin Abil Arqam bin Asad bin Abdullah Al-Makhzumi. Beliau berasal dari Bani Makhzum, ya, berasal dari Bani Makhzum, dan kita tahu bahwasanya Bani Makhzum dan Bani Abdi Manaf ada persaingan di antara mereka. Bani Abdi Manaf yaitu kabilahnya orang-orang Quraisy, kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada persaingan antara kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah Bani Makhzum. Dan Arqam bin Abil Arqam tatkala itu umur beliau masih sangat muda, sekitar 16 tahun. Namun beliau memiliki sebuah rumah yang dijadikan tempat pertemuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini merupakan taktik jitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengambil tempat Darul Arqam sebagai tempat pertemuan. Kita bisa lihat dari poin-poin berikut ini. Yang pertama, bahwasanya pemilik rumah ini, yaitu Al-Arqam, tidak dikenal keislamannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak dikenal keislamannya orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, dia masih sangat muda, sehingga tidak dicurigai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan dia bukan termasuk orang-orang pembesar seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan yang terkenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Tentunya orang-orang kafir Quraisy menyangka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengadakan pertemuan, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengadakan pertemuan di orang-orang pembesar-pembesar mereka, yaitu di rumah Abu Bakar atau rumah Utsman. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah Arqam sebagai tempat pertemuan. Yang ketiga, ternyata Arqam bin Abil Arqam ini dari Bani Makhzum, ya, yang memiliki persaingan dengan kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mencurigai bahwasanya Arqam ini akan masuk Islam. Kenapa? Karena secara tabiat kalau ada dua kabilah saling bersaing, tentunya tidak akan taat kepada kabilah yang lain. So, menurut persangkaan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya kalau Makhzumi, seorang dari kabilah Makhzum, tidak akan taat kepada Quraisy seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata Arqam masuk Islam dan meskipun masih dalam keadaan sangat muda. Kemudian ternyata rumah Arqam ini terletak di daerah Safa, ya, yang itu merupakan pusat kepadatan Mekah. Gerak-gerak masyarakat juga banyak
pergerakan, banyak kegiatan di daerah tersebut. Sehingga orang tidak curiga. Biasanya orang kalau mengambil tempat pertemuan itu daerah yang jauh, menyempi, menyudut, ya, menyepi, terus memojok. Enggak, tapi ternyata Darul Arqam ini terletak di keramaian masyarakat. Ya, terletak di keramaian masyarakat. Sehingga menghilangkan kecurigaan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang berikutnya, ternyata Darul Arqam ini terletak di Jabal Safa dan dekat dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hawa iman, ya, ada suasana iman tatkala mereka berkumpul di dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Di Darul Arqam inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ta'lim, memberikan nasihat, ya, tentang Al-Qur'an maupun sunnah kepada para sahabat, ya. Maka kalau kita bayangkan sungguh indah, ya, pertemuan yang mereka lakukan. Bagaimana tidak indah? Di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada Utsman bin Affan, ada Bilal, ya. Ada Ammar bin Yasir, subhanallah, orang-orang pertama kali yang masuk Islam. Sungguh indah, ya, pertemuan yang mereka lakukan, dan sungguh indah pelajaran yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mentarbiah mereka sambil berdakwah, yaitu mendakwakan Islam kepada orang-orang di kota Mekah. Namun ikhwani fillah wa akhwati agami Allah iyyakum, ternyata kekejian orang-orang kafir Quraisy semakin besar. Siksaan yang mereka lakukan dan perlawanan yang mereka lakukan, pertentangan yang mereka lancarkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, semakin berat. Semakin berat. Oleh karena itu, Nabi SAW memandang untuk agar para sahabat berhijrah, berpindah tempat dari kota Mekah menuju tempat yang lain, agar mereka bisa menyelamatkan agama mereka, agar mereka bisa menegakkan akidah mereka. Subhanallah, hal ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu tentang apa yang menimpa mereka, tentang kesulitan yang menimpa mereka. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menyampaikan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyaksikan azab yang ditimpa oleh para sahabat, azab yang sangat pedih. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulit untuk diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki penolong. Yang pertama kabilah Quraisy, yang kedua yang paling getol menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Abu Talib radhiyallahu taala, Abu Talib, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan bagaimana pembelaan yang besar yang dia lakukan terhadap keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan orang terkemuka, merupakan orang-orang yang mulia yang kota Mekah, sehingga orang-orang kafir Quraisy segan untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat yang lainnya, ya, mereka tidak memiliki penolong, tidak ada yang bela mereka. Apabila mereka tidak sekuat kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak tertandang di kalangan orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka pun mendapatkan siksaan yang berat dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk beranjak pergi menuju ke negeri Habasyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Inna bi ardil Habasyah malikan la yuzamu ahadun 'indahu, falhaqu bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum farajan yan mimma antum fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja, ya, yaitu An-Najasyi, ya. La yuzamu ahadun 'indahu, tidak ada seorang pun yang dizalimi di sisinya, yaitu Raja Najasyi ini terkenal adil. Dan Nabi SAW mengatakan tentang keadilannya, sehingga Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang akan terzalimi di sisi raja tersebut. Falhaqu bi biladihi, maka hendaknya kalian pergi ke negerinya, pergilah ke negerinya, hatta yaj'alullahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fi, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kalian, ya, tentang kesulitan yang kalian hadapi sekarang ini. Hendaknya kalian pergi ke negeri Habasyah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, menjelaskan
Setelah itu fakharajna ilaiha arsalan hatta ijtama'na biha. Fanazalna bi khairi darin ila khairi jarin amanna ala dinina wa lam nakhsha minhu zulman. Kata Ummu Salamah, maka setelah itu kami pun pergi secara sedikit demi sedikit, ya, tidak sekalian seluruhnya, tapi berkelompok sampai akhirnya kami pun berkumpul di negeri Habasyah. Maka kami pun tinggal di tempat yang sangat baik dan di bawah perlindungan seorang raja yang sangat baik. Kami pun dalam keadaan aman dalam menegakkan agama kami, dan kami tidak sama sekali tidak khawatir akan dizalimi oleh raja tersebut. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka beranjaklah sebagian kaum muslimin menuju ke negeri Habasyah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang berangkat ke negeri Habasyah hijrah pertama kali, yaitu ada sekitar 12 orang dari kaum lelaki dan 4 orang wanita. Di antaranya yang berhijrah ke negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan istri beliau Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau Ruqayyah yang merupakan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Hudzaifah, Utbah bin Rabi'ah, demikian juga berserta istrinya Sahlah bintu Suhail bin Amr, kemudian juga sahabat Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, Utsman bin Maz'un dan Amir bin Rabi'ah, dan beserta istri dari Amir itu Lailah bintu Abi Hatmah radhiyallahu ta'ala anhum. Semuanya berangkat menuju ke negeri Habasyah. Mereka naik 2 perahu, ya, karena Habasyah untuk pergi dari Jazirah Arab menuju Habasyah mesti naik perahu, dan mereka menyewa perahu tersebut. Pantas mereka pun beranjak menuju negeri Habasyah, ketemu dengan Najasyi, raja dari negeri Habasyah tersebut. Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia, ya. Ikhwani fillah wa fiddin, azanillahu wa iyyakum. Di antara para sahabat yang hendak berhijrah ke negeri Habasyah dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beranjak berhijrah menuju negeri Habasyah. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sudah beranjak menuju ke negeri Habasyah dalam keadaan safar menuju negeri Habasyah. Sampai akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai suatu tempat yang namanya Barkal Ghimat, ya, yaitu Barkal Ghimat, yaitu sekitar jaraknya sekitar 5 hari 5 malam perjalanan dari kota Mekah ke arah negeri Yaman. Tatkala sudah sampai di tempat Barkal Ghimat, tiba-tiba dia ditemui oleh seorang yang bernama Ibnu Daghinnah. Ibnu Daghinnah itu seorang kafir, ya, bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan dia adalah pemimpin suatu kampung, ya. Faqala, "Aina turidu ya Abu Bakar?" Maka Ibnu Daghinnah ini bertanya kepada Abu Bakar, "Hendak kemana engkau wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Akhrajani qaumi fa ana uridu an asiha fil ardi a'budu rabbi." Kata Abu Bakar, sungguhnya kaumku telah mengusirku dan aku ingin berjalan di atas muka bumi, aku ingin menyembah Rabbku. Qala Ibnu Daghinnah, maka apa kata Ibnu Daghinnah? Inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj. Kata Ibnu Daghinnah yang mengenal siapa Abu Bakar, siapa betapa mulianya Abu Bakar, dia berkata, orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Fa innaka taqibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqrib dhaif wa ta'inu ala nawaibil haq. Sungguhnya engkau wahai Abu Bakar tidak boleh diusir. Engkau adalah orang selalu membantu orang yang kekurangan. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Engkau selalu membantu orang yang belum mampu. Engkau selalu memuliakan tamu. Engkau selalu membantu orang yang terkena musibah. Ibnu Daghinnah mengetahui bagaimana mulianya Abu Bakar, terkenal dengan suka menolong orang. Kata Ibnu Daghinnah, orang seperti engkau tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Kemudian apa kata Ibnu Daghinnah? Wa ana laka jarun farji' fa'bud rabbaka bi biladik. Kata dia, saya akan menjadi jaminan, saya akan membela engkau, ya. Ya, saya akan jadi pelindung engkau. Farji' fa'bud rabbaka bi biladik. Pulanglah engkau kembali ke kota Mekah. Engkau silakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun, ya, kembali ke kota Mekah bersama dengan Ibnu Daghinnah. Dan Ibnu Daghinnah
menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Abu Bakar di bawah perlindungan dia. Maka kalian wahai orang-orang kafir Quraisy tidak boleh mengganggu Abu Bakar, biarkan dia beribadah terhadap Rabbnya. Dan pernyataan Ibnu Daghina ini disetujui oleh orang-orang kafir Quraisy dengan syarat. Mereka memberi persyaratan bahwa si Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam rumahnya, tidak boleh keluar rumah. Silakan dia beribadah, silakan sholat, tapi dalam rumahnya saja. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun beribadah di rumah beliau, dan beliau sering membaca Al-Quran. Dan beliau membaca Al-Quran dengan suara yang cukup didengarkan dari luar. Ya, di bagian teras rumah beliau. Ya, ternyata ya, suara beliau didengarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak wanita yang berkumpul di sekitar rumah Abu Bakar. Demikian juga anak-anak orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang berkumpul untuk mendengarkan bacaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka tabung dengan bacaan isi dari Al-Quran. Bacaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Wa kana rajulan bakka'an la yamliku dam'ahu hina yaqra'u Al-Quran. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang mudah menangis. Tidak bisa dia tahan air matanya jika membaca Al-Quran. Dan ini sangat memberi pengaruh kepada orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya hal ini pun diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka tidak suka akan hal ini. Tidak ingin istri-istri mereka, anak-anak mereka terpengaruh dengan bacaan yang khusyuk dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy meminta Ibnu Daghina untuk memberhentikan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan untuk melepaskan perlindungannya. Ya. Tidak boleh dia melindungi Abu Bakar. Akhirnya Ibnu Daghina pun memberi pilihan kepada Abu Bakar. Pilihannya, silakan engkau Abu Bakar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun dengan diam-diam. Tidak boleh dengan suara yang dikeraskan. Atau saya tidak bisa lagi melindungi engkau. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun mengembalikan perlindungan Ibnu Daghina. Dia berkata, Kini aruddu ilaihi jiwarak wa arda bi jiwarillah. Kata dia, aku kembalikan perlindungan engkau wahai Ibnu Daghina dan aku ridha dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kondisi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya beliau tidak jadi ke negeri Habasyah, namun beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabar dengan gangguan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak jadi berhijrah ke negeri Habasyah. Alhamdulillah dan Allah wa iyyakum. Di antara yang tadi kita sebutkan yang pergi berhijrah, itu adalah seorang sahabat yang bernama Amir. Ya, beliau berhijrah bersama istri beliau Laila. Jadi Amir bin Rabi'ah bersama istri beliau Laila binti Abi Hasmah, mereka termasuk orang-orang yang berhijrah ke Habasyah pertama kali. Ternyata istri dari Amir ini, dari Amir bin Rabi'ah ini, tatkala hendak berhijrah, dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya akan bacakan tentang kisah pertemuannya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Laila, yaitu Ummi Abdullah, istri dari Amir bin Rabi'ah, pernah berkata, "Wallahi inna lanartahil ila ardil Habasyah. Wa qad dhahaba Amir fi ba'd hajatihi." Kata dia, demi Allah ya, kami akan berangkat menuju negeri Habasyah. Ya, tatkala itu suamiku yaitu Amir sedang pergi mengambil menyelesaikan urusannya. Id aqbala Umar wa huwa ala syirki hatta waqafa alayya. Tatkala mereka hendak pergi, ya, istri dari Amir bin Rabi'ah ini hendak pergi, tiba-tiba Umar mendatangi mereka. Tatkala itu Umar dalam keadaan syirik. Jadi masalah tatkala itu suaminya yaitu Amir sedang keluar sebentar. Ada urusan sebentar, sehingga tinggal istrinya saja, itu Laila, Ummi Abdullah. Ternyata datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal sadis dan terkenal ganas. Tapi itu masih dalam keadaan syirik. Sehingga pun dia berdiri di hadapan Laila. Wa kunna nalqa minhu al-bala. Dan kita selalu diganggu oleh Umar, kata Laila. Ya. Kita sering diganggu oleh Umar, sering disiksa oleh Umar. Faqala atanṭaliqu ya Ummu Abdullah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu dalam keadaan syirik
bertanya kepada Laila ini, kata dia, "Akan taliku ya Ummu Abdullah? Apakah kalian akan pergi wahai Ummu Abdullah?" Qalat, "Na'am, wallahi lanakhrujanna fi ardillah faqad adaitumuna wa qahartumuna." Kata Laila, "Iya, demi Allah kami akan pergi ke negeri Allah Subhanahu wa taala, ke negeri Habasyah. Kalian telah mengganggu kami, kalian telah menyiksa kami. Hatta yaj'alullahu lana makhraja." Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kami. Ya. Apa kata Umar setelah itu? Sahibakumullah. Umar dalam keadaan cinta setelah itu. Setelah mendengar perkataan Laila bahwasanya dia hendak pergi ke negeri Habasyah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi mereka, apa kata Umar? Sahibakumullah. Semoga Allah menemani kalian dalam perjalanan. Bayangkan kalimat yang keluar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala dia masih dalam keadaan syirik, tatkala masih mengganggu kaum muslimin, tatkala menentang kaum muslimin, namun keluar ucapan yang sangat indah, kata dia, "Sahibakumullah." Semoga Allah menemani kalian dalam perjalanan. Akhirnya tatkala Amir datang, istrinya Laila mengabarkan apa yang dia dapati dari Umar. Ya. Dia melihat Umar kok sedih tatkala tidak pergi ke negeri Habasyah. Ya. Maka ini dia kabarkan ini kepada suaminya Amir. Apa kata Amir bin Rabi'ah? "Apa mati fi islamihi?" Qultu na'am. Kata suaminya, "Wahai istriku, apakah kau ingin Umar masuk Islam? Apakah kau menyangka Umar akan masuk Islam?" Kata istrinya, "Iya benar." Apa kata Amir bin Rabi'ah? "La yuslim hatta yuslim himarul khattab." Himarul khattab, kata dia, tidak akan masuk Islam si Umar, tidak akan masuk Islam sampai ontanya masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Ya, kenapa? Karena Amir bin Rabi'ah melihat bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terhadap orang-orang Islam, terhadap kaum muslimin. Sehingga tatkala istrinya mengharapkan Umar bisa masuk Islam, ya, suaminya mengatakan, tidak mungkin dia masuk Islam kecuali sampai ontanya, sampai himarnya, sampai keledainya masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Karena saking kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, akhirnya berangkatlah sebagian kaum muslimin tadi menuju ke negeri Habasyah. Ya. Dan mereka pun tinggal di sana beberapa bulan di sisi An-Najasyi. Namun akhirnya mereka kembali lagi ke kota Mekah. Sekitar 12 orang dan sekitar 16 orang yang tadinya hijrah ke negeri Habasyah, akhirnya mereka kembali lagi ke kota Mekah. Kenapa? Karena ada satu kejadian di kota Mekah. Ya, sebagai Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah baca salat di Ka'bah dan baca surat An-Najm. Ya. Rasulullah SAW baca surat Najm dan sampai pada akhir dari surat Najm di situ ada sujud sajdah. Nabi SAW pun sujud. Tatkala Nabi SAW sedang baca surat Najm, ternyata orang-orang kafir Quraisy mendengarkan bacaan Nabi SAW. Ternyata mereka terbawa dengan bacaan Nabi SAW. Sampai tatkala Nabi SAW sampai pada ayat sujud, Nabi SAW pun sujud. Orang-orang kafir Quraisy, sebagian besar mereka ikut sujud bersama Nabi SAW. Ikut sujud bersama dengan Nabi SAW. Ya, karena terbawa dengan bacaan Nabi SAW. Saya tahu bahwasanya Al-Quran memiliki pengaruh. Apalagi orang-orang Arab dahulu, mereka sangat tahu bagaimana indahnya Al-Quran. Sangat tahu bagaimana tingginya balaghah adabnya Al-Quran. Sampai kita sering dengar dalam sejarah, dalam sirah Nabi, betapa banyak sahabat ya begitu dengar ayat Al-Quran langsung masuk Islam. Begitu baca Al-Quran langsung masuk Islam karena mereka tahu tentang indahnya Al-Quran. Tidak seperti kita yang tidak tahu tentang indahnya bahasa Arab, bagaimana tingginya adab dalam Al-Quran, tingginya balaghah dalam Al-Quran. Sehingga tatkala di Mekah itu, ya, tatkala Rasulullah SAW baca surat An-Najm, tatkala sujud, ternyata banyak orang-orang kafir Quraisy yang ikut sujud bersama Nabi SAW. Rupanya akhirnya timbul isu, ya, tersebar, ya, bahwasanya orang-orang Mekah sudah masuk Islam seluruhnya. Isu tersebar bahwasanya orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Ternyata isu ini sampai ke negeri Habasyah. Ya. Isu ini ternyata sampai ke negeri Habasyah. Sehingga para sahabat yang sudah ada di negeri Habasyah menyangka bahwasanya Mekah sekarang sudah kondusif, bahwasanya orang-orang sudah banyak masuk Islam. Akhirnya mereka pun kembali menuju ke kota Mekah. Ternyata sampai di sana mereka dapati
orang-orang kota Mekah semakin keras dan semakin parah memerangi Islam. Ya, semakin parah memerangi Islam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengizinkan kepada para sahabat untuk kembali lagi hijrah ke negeri Habasyah. Ya, setelah itu jumlah para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya lebih banyak dari yang pertama. Di situ ada sekitar 83 laki-laki dan sekitar atau 82 laki-laki atau dan 18 wanita. Jadi 80 lebih laki-laki dan 18 orang wanita. Semuanya berangkat menuju ke negeri Habasyah untuk beribadah di sana di sisi seorang raja yang sangat adil, yaitu Raja Najasyi radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Tatkala orang-orang kafir Quraisy tahu bahwasanya para sahabat berangkat menuju ke negeri Habasyah, yaitu Ethiopia, maka orang-orang kafir Quraisy tidak membiarkan mereka begitu saja. Maka mereka pun mengutus 2 orang untuk mengaruhi Raja Najasyi. Siapa 2 orang tersebut adalah Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu masih kafir, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ini termasuk 2 orang yang paling cerdas dari orang-orang kafir Quraisy. Sengaja diutus oleh orang-orang kafir Quraisy menuju Najasyi agar bisa mempengaruhi Najasyi dan minta agar Najasyi mengembalikan para sahabat menuju kota Makkah untuk mereka siksa. Ya, mereka tidak ingin kaum muslimin dalam keadaan tenang di negeri orang. Mereka ingin mengembalikan para sahabat yang sekitar 90 lebih atau 100 orang tadi agar dikembalikan ke Makkah untuk mereka siksa. Ya, akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengutus 2 orang ini yang sangat cerdas, yaitu Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu masih kafir, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Namun ternyata ya ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, Najasyi sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang raja yang adil. Ya. Dia tidak langsung mendengar apa yang dikatakan oleh 2 orang kafir Quraisy. Disebutkan bahwasanya tatkala orang-orang Quraisy meminta kepada Najasyi ya, untuk mengembalikan para sahabat, maka Najasyi pun minta untuk berdialog dengan para sahabat yang mereka hijrah ke negeri Habasyah. Sebelumnya Anda ingatkan bahwasanya Najasyi itu adalah sebuah laqab gelar. Setiap raja negeri Habasyah namanya Najasyi. Sama seperti setiap raja dari Rom adalah Kaisar, dan setiap raja dari negeri Furs yaitu Kisra, dan juga setiap raja di Mesir namanya Fir'aun, ya. Setiap raja namanya Fir'aun, itu adalah gelar. Ya. Ada seperti kita misalnya Prabu, ya. Namun Prabu siapa? Berbeda-beda namanya. Setiap raja yang ada di negeri Habasyah namanya Najasyi. Dan ini Najasyi ini bukan Najasyi yang dulu bosnya Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, lain. Ini Najasyi lain, ya. Namun sama-sama laqabnya, gelarnya adalah Najasyi. Najasyi yang ada di negeri Habasyah ini namanya Asmah, kalau tidak salah Asmah, ya, radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Najasyi pun memanggil para sahabat dan ingin bertanya tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mewakili para sahabat untuk berdialog dengan Najasyi. Dalam dialog yang sangat panjang, bagaimana Ja'far bin Abi Thalib berusaha menjelaskan tentang Islam kepada Raja Najasyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam. Maka kata Ja'far bin Abi Thalib, ya, wahai raja, wahai Najasyi, kami dahulu adalah sebuah kaum yang berada di atas jahiliyah, di atas kebodohan, di atas kesesatan. Na'budul asnam. Kami dahulu menyembah patung-patung. Wa na'kul mayitah. Dan kami juga makan bangkai. Wa na'kul fawahish.
Kami juga melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa naqta'ul arham. Kami memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar. Ya'kulul qawi minna dha'if. Fakunna ala dhalika hatta ba'atha Allah ilayna rasulan. Minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami dahulu demikian. Ya, tidak baik bertetangga, ya, memutuskan silaturahmi, yang kuat makan yang lemah, ya, hukum rimba yang berlaku, dalam keadaan akhlak yang buruk kami dahulu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul dari golongan kami, yang kami tahu nasabnya, bagaimana tingginya nasab Rasul tersebut, dan kami tahu bagaimana amanahnya, jujurnya Nabi tersebut, dan kami tahu bagaimana afafnya, bagaimana akhlak yang sangat mulia. Fada'ana ila Allah linuwahhidahu. Ya, lihat dari sini, Ja'far bin Abi Thalib telah menjelaskan bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah menjelaskan bagaimana kerusakan yang mereka lakukan tatkala di zaman jahiliyah, kemudian dia mulai menjelaskan tentang bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali dia tauhid, kata dia, fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awzan. Kata dia, maka Rasul ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kami, menyeru kami untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan linuwahhidahu, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk beribadah wa na'budahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, oleh orang-orang tua kami, yaitu dari menyembah berhala, menyembah batu, ya, tauhid. Setelah itu apa? Tentang akhlak. Wa amarana bisdikil hadis. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul ini memerintahkan kami untuk hidup dalam berkata, wa ada'il amanah wa silatur rahim. Dan memerintahkan kami untuk menunaikan amanah, untuk menyambung silaturahmi, untuk baik dalam bertetangga, ya, dan untuk menahan diri dari perbuatan haram dan tidak menumpahkan darah orang lain, dan melarang kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, wa qauluz zur, dan melarang kami untuk berucap dusta, dan melarang kami untuk makan daging bangkai, wa qadzul muhsanah, dan melarang kami untuk menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan keji. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi lagi tentang tauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad, memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulailah Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan tentang sisi dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyebutkan tentang perkara-perkara tentang Islam. Kemudian apa kata Ja'far bin Abi Thalib? فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا. Kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah kami mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun beriman kepadanya dan kami ikuti jalannya, ya. Kami pun beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Dan kami haramkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi, kata Ja'far bin Abi Thalib? Fa'ada alaina qaumuna, maka kaum kafir memusuhi kami. Fa'adzabuna wa fatanuna an dinina, liyarudduna ila ibadatil awsan min ibadatillah. Maka mereka pun memusuhi kami. Kaum kami pun memusuhi kami dan menyiksa kami. Dan memaksa kami untuk meninggalkan agama kami, untuk kembali kepada peribadatan terhadap berhala, untuk meninggalkan peribadatan kepada Allah menuju peribadatan kepada patung-patung. Ya. Wa anna tahilla ma kunna nastahil min khaba'ith. Dan mereka ingin agar kami menghalalkan kembali perkara-perkara yang buruk, ya, yang sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qaharuna wa zalamuna wa shaqqu alaina wa halu bainana wa bain dinina kharajna ila biladik. Kata Ja'far bin Abi Thalib, tatkala mereka menyiksa kami, tatkala mereka berbuat zalim kepada kami, berbuat kekerasan kepada kami, dan mereka menghalangi kami untuk menjalankan agama kami, maka kami pun pergi ke negeri engkau, wahai sang raja, wahai Najasyi. Wakhtarnaka ala man siwak, warajidna fi jiwarik. Kami sengaja milih engkau, wahai Najasyi. Kami tidak milih yang lain. Ya, bagaimana kelembutan Ja'far bin Abi Thalib untuk menarik hati Najasyi. Dia mengatakan, wakhtarna ala man siwak. Kami pilih engkau. Kami tidak pilih yang lain, wahai Najasyi. Dan kami ingin mendapatkan perlindungan engkau, wahai Najasyi. Wa rajawna alla nuzlam indaka ayyuhal malik. Dan kami berharap
kami tidak akan dizalimi selama berada di sisi engkau, wahai Najasyi. Ini apa kata Najasyi? Hal ma'aka mimma ja'a bihi amillah min syai'. Najasyi mengatakan, wahai Ja'far, apakah ada sesuatu yang kau bisa beritahukan kepadaku yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasul engkau Muhammad? Apa kata Ja'far? Na'am. Faqala lahu Najasyi, faqra'hu alayya. Kata Ja'far, iya ada sesuatu yang saya bawa, ya, dari Nabi SAW yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Najasyi, kalau gitu bacakan buatku. Maka akhirnya Ja'far bin Abi Thalib pun membaca surat Maryam. Surat Maryam yang kita tahu bahwa surat ke-19, surat Maryam ini bercerita tentang bagaimana perjalanannya ibu Nabi ibu Isa alaihissalam, tentang kelahirannya Isa alaihissalam, ya, tentang Maryam yaitu ibu dari Isa alaihissalam. Akhirnya Najasyi meminta agar Ja'far bin Abi Thalib membacakan sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ja'far bin Abi Thalib pun membacakan surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa surat Maryam ini bercerita tentang perjalanan Nabi Isa, bagaimana lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tentang cerita yang sangat menyedihkan. Ya. Akhirnya apa? Fabaka wallahi Najasyi hatta akhbara lihyatahu. Ya. Ternyata Najasyi telah mendengar bacaan surat Maryam dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka Najasyi pun menangis. Ya. Bahkan pendeta-pendeta di sekitarnya pun ikut menangis. Hatta akhbalu masahifahum, sampai tatkala tangisan mereka sangat deras, sampai buku-buku yang dibawa oleh orang-orang para pendeta tersebut juga ikut basah karena ketetesan air mata mereka. Lalu itu Najasyi berkata apa? Inna hadzal kalam la yakhruju minal mishkati allati ja'a biha Musa in taliqu rasyidin. Ya. Kata Najasyi tatkala itu, sungguhnya perkataan ini, itu surat Maryam yang dia dengar, sungguh keluar dari sumber yang satu, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka hendaknya kalian pergi dalam keadaan tenang. Najasyi menangis setelah mendengar surat Maryam. Hal ini diketahui oleh Amr bin al-As. Ya. Pada keesokan harinya, Amr bin al-As memiliki rencana yang lain. Pokoknya tugas dia datang dari Mekah menuju ke Habasyah dalam rangka agar Raja Najasyi mengembalikan para sahabat ke Mekah, agar mereka bisa mengajak para sahabat kembali. Tapi kalau mereka tahu Najasyi menangis ketika mendengarkan surat Maryam, maka mereka punya rencana lain. Pokoknya bagaimana Najasyi bisa tidak terima para sahabat. Kayaknya mereka mengatakan apa kata Amr bin As yang ketika itu masih kafir. Ya. Dia berkata kepada Najasyi, Ayyuhal Malik, innahum yaquluna fi Isa qawlan 'azima. Kata Amr bin As, Najasyi, wahai raja, sungguhnya mereka itu Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya itu, mereka telah mengucapkan satu kalimat yang besar terhadap Isa. Kita tahu bahwa orang-orang Nasrani, mereka meyakini Isa adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, anak Allah atau bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam surat Maryam dia disebutkan bahwasanya Nabi Isa mengatakan ini Abdullah atau hamba Allah. Dan ini diketahui oleh Amr bin As, dia orang cerdas. Dia tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan yang dibawa oleh orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Amr bin As ingin memprovokasi Najasyi. Sehingga dia mengatakan, wahai Najasyi, lihatlah apa yang diucapkan oleh mereka. Sungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan yang besar tentang Isa alaihissalam. Akhirnya Najasyi pun memanggil kembali Ja'far bin Abi Thalib dan bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib tentang bagaimana keyakinan kaum muslimin tentang Isa alaihissalam. Maka kata Ja'far bin Abi Thalib, naqulu huwa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhuhu alqaha ila Maryam. Dengan tegas Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, kami mengatakan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu, dan merupakan kalimat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan mengatakan kun fayakun, wa ruhuhu alqaha ila Maryam, dan merupakan ruh
Di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ruh tersebut Allah lemparkan ke dalam perut Maryam. Ya. Itulah perkataan Ja'far bin Abi Thalib dengan tegas tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan ini didengarkan oleh Najasyi. Ini didengarkan juga oleh pendeta-pendeta di sekitar Najasyi. Yang ini tentunya bertentangan ya dengan keyakinan orang-orang Nasrani sekarang. Ketika mendengarkan hal ini, apa kata Najasyi? Ma ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal ud. Ya. Kata Najasyi, seperti dia pegang seperti ada potong kayu, kemudian dia mengangkat kayu tersebut, dia yang pasti sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib tadi, ya, dalam surat Maryam, tidak ada bedanya. Meskipun seperti tongkat, seperti kayu ini, tidak ada bedanya sama sekali. Ini sama persis antara yang disebutkan Al-Quran dengan yang ajaran yang benar yang dipahami oleh Najasyi. Demikianlah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu iyakum, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, ya. Tatkala Raja Najasyi dan sebagian para pendeta mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, mereka pun menangis dan mengetahui tentang kebenaran Islam. Dan kepada mereka lah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam' mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a syahidin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian akan mendapati ya yang paling kedekatan, yang paling cintanya paling dekat terhadap orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasara. Karena di antara mereka ada para pendeta yang dan mereka tidak dalam keadaan takabur. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, jika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidu minad dam' mimma arafu minal haqq, maka engkau akan melihat bahwasanya mata-mata mereka mengalirkan air mata karena mereka mengetahui kebenaran yang mereka dengarkan. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Mereka berkata, wahai Rabb kami beriman dan catatlah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Jadi ayat ini turun tentang sebagaimana salah satu tafsir menunjukkan bahwasanya ayat ini turun tentang Raja Najasyi dan teman-temannya, itu orang pendeta yang ada di sekitarnya. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara kebaikan Najasyi selain dia melindungi para sahabat dan biarkan para sahabat untuk hidup aman tentram di negeri Habasyah, ternyata Amr bin Al-As juga masuk Islam gara-gara Najasyi. Setelah perang Ahzab, setelah terjadi perang Ahzab, tatkala Amr bin Al-As melihat bahwasanya kaum muslimin dalam keadaan kuat, ya, dan mereka mengkhawatirkan diri mereka, maka Amr bin Al-As mengajak teman-temannya orang-orang kafir Quraisy untuk berhijrah ke Habasyah. Ya, gantian mereka yang berhijrah. Kenapa? Karena kaum muslimin dalam keadaan kuat. Mereka khawatir suatu menimpa mereka. Sehingga dia pun mengajak Amr bin Al-As, ya, mengajak sebagian sahabatnya, orang-orang kafir Quraisy untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Akhirnya Amr bin Al-As pun berangkat menuju ke negeri Habasyah dan bertemu kembali dengan Raja Najasyi. Akhirnya terjadi dialog antara Amr bin Al-As dengan Najasyi. Akhirnya Amr bin Al-As pun masuk Islam dengan dakwahnya Najasyi, ya, dengan dakwahnya Najasyi. Subhanallah, Amr bin Al-As yang tadinya diutus oleh orang kafir Quraisy untuk bikin makar, ya, supaya Najasyi bisa mengembalikan para sahabat untuk disiksa kembali di kota Makkah, ternyata dengan kehendak Allah dia pun akhirnya masuk Islam, ya. Tadinya dia bikin makar terhadap Najasyi, akhirnya dia masuk Islam karena dakwahnya Najasyi, ya. Sebagaimana kisah ini disampaikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikianlah ya tentang bagaimana hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum mukminin, ya, 2 kali ke negeri Habasyah, sehingga mereka pun bisa hidup tentram dan tenang di bawah lindungan Raja Habasyah itu An-Najasyi Asmaha, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya An-Najasyi ini mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan hadiah buat Najasyi, ya. Namun tatkala Rasulullah SAW mengirimkan hadiah kepada Najasyi, Rasulullah SAW tahu bahwasanya dia akan meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW berkata kepada sebagian istri-istri beliau, ya, kalau saya rasa Najasyi akan meninggal dunia, kalau seandainya dia meninggal dunia dan dikembalikan hadiahku,
maka hadiahku akan aku bagi-bagikan kepada kalian, yaitu kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan juga bagaimana tatkala Najasyi meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan salat gaib. Ya, Rasulullah SAW mengatakan istaghfiru li akhikum. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, hendaknya kalian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampuni saudara kalian itu Najasyi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Najasyi meninggal dalam keadaan Islam. Sehingga para ulama khilaf apakah dia termasuk sahabat ataukah termasuk tabi'in Najasyi ini. Yang jelas ada yang mengatakan dia sahabat dan sekaligus tabi'in. Yang mengatakan dia tabi'in, kenapa? Karena Najasyi tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun semasa dengan Nabi, meskipun beriman dengan Nabi, namun tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Najasyi adalah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena terjadi dialog antara Nabi, terjadi surat-suratan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Najasyi, dan dia mendengar utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Intinya Najasyi meninggal dalam keadaan Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan salat gaib, ya, melaksanakan salat gaib karena meninggalnya Najasyi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Rasulullah SAW melaksanakan salat gaib terhadap Najasyi karena Najasyi meninggal di kalangan orang-orang kafir. Najasyi tatkala masuk Islam, dia tidak bisa menjalankan hukum Islam tatkala itu di negeri Habasyah, dan bahkan dia dimusuhi oleh anak buahnya itu, oleh warganya, sehingga akhirnya dia pun tidak bisa menampakkan Islam dengan penampakan yang baik, sehingga akhirnya pun tatkala dia meninggal tidak ada seorang pun menyolatkannya di negeri Habasyah. Dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat gaib karena Najasyi belum disolatkan sama sekali di negeri Habasyah. Oleh karenanya, meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika ada seorang Muslim yang meninggal di satu tempat dan menurut dugaan kita bahwasanya dia tidak disolatkan oleh seorang pun di tempat tersebut, maka dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan salat gaib, ya, meskipun dia dalam keadaan jauh dari hadapan kita. Demikian saja ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang kisah hijrahnya para sahabat 2 kali ke negeri Habasyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawad. Tafadhal masykurah. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dari Sirah Nabawiyah Hijrah kaum muslimin yang pertama ke negeri Habasyah ini. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Ada beberapa menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya. Kami persilakan di 0218236543 untuk telepon, atau dengan pesan singkat di 0819896543. Dan ada Bapak Azhari di Tambun Bekasi yang sudah menunggu untuk bertanya kepada Ustaz. Kami persilakan, Pak. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Pak. Saya Azhari dari Tambun Bekasi, Pak Ustaz. Salat Jumat di Istiqlal. Ya, jadi di Istiqlal itu tiap habis salat Jumat itu ada salat gaib. Itu apa hukumnya, Pak Ustaz? Memang ada salat gaib gitu, Pak Ustaz. Tiap Jumat ada kayak orang salat berjamaah, disuruhkan bangun salat berjamaah lagi untuk salat gaib tiap Jumat. Iya, baik. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Azhari. Pak Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Melazimkan, kita katakan bahwa salat gaib memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya jika ada seorang yang berjasa, ya, yang memiliki jasa terhadap Islam kemudian meninggal dunia, ya, meskipun sudah disolatkan oleh kaum muslimin, kita boleh menyolatkannya mengingat jasanya yang luar biasa. Ini pendapat sebagian ulama, ya, di Saudi Arabia, di antaranya Syekh Abdul Musa Al-Abbad hafizahullah taala. Ada lagi yang mengatakan pendapat yang lain, ini bila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya para sahabat banyak yang meninggal dunia, kaum muslimin banyak yang meninggal dunia, namun Rasulullah SAW tidak melaksanakan salat gaib. Demikian juga para khulafaur rasyidin tidak melaksanakan salat gaib, para sahabat tidak melaksanakan salat gaib atas kaum muslimin yang meninggal di tempat yang lain. Mereka hanya melaksanakan salat gaib, ya, kalau ada seorang Islam, seorang muslim yang meninggal dan belum disolatkan, sebagaimana kejadian yang menimpa Najasyi. Najasyi, ya, tinggal di negeri Habasyah. Tatkala dia masuk Islam, ya, tatkala dia masuk Islam, dia dimusuhi oleh
warganya, oleh penduduk negerinya, sehingga dia tidak bisa menampakkan Islam. Ya. Akhirnya tatkala dia meninggal dunia, ya, tidak ada seorang pun di negerinya yang menyolatkan Najasyi. Maka apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Matal yauma rajulun salihun fasallu ala ashamah. Kata Nabi SAW, pada hari ini ada seorang saleh yang meninggal dunia, itu Ashamah. Ashamah itu adalah nama dari Najasyi. Fasallu alaihi, kata Nabi SAW kepada para sahabat, maka salatlah mayat kepada dia. Akhirnya para sahabat pun salat gaib kepada An-Najasyi. Jadi pendapat yang rajih bahwasanya Allah alam bisawab, seorang boleh melaksanakan salat gaib kalau terhadap seorang muslim kalau dia belum disalati di tempat meninggalnya. Pendapat yang lain seperti saya katakan tadi, boleh kita melaksanakan salat gaib kepada orang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki jasa besar terhadap Islam. Adapun selalu melaksanakan salat gaib setelah pada tiap minggu setelah salat Jumat, ya maka saya tidak tahu contohnya. Apakah setiap hari Jumat tersebut ada pembesar Islam meninggal dunia sehingga dilanggengkan salat gaib setiap hari Jumat setelah salat Jumat? Maka saya tidak tahu contohnya, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, dan tidak ada contohnya dari para sahabat, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabatnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan untuk Bapak Azhari. Tapi untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Pak Haryono di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah korelasi dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun dengan kondisi Ashamah yang saat itu beliau adalah seorang raja yang tentunya tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, namun tetap dihukum oleh Islam dan diakui keislamannya oleh Rasulullah SAW. Bagaimanakah penjelasannya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 19 berbicara panjang lebar tentang Ashamah ini, tentang Raja Najasyi ini. Beliau menyebutkan jika seorang ya tidak mampu untuk menampakkan syariat Islam, ya karena seperti keadaan Najasyi dimusuhi oleh khawatir dengan pergolakan yang dilakukan oleh warganya. Ya, demikian juga seperti mukmin ali Fir'aun, ya. Wa qalu rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Dalam surat Ghafir Allah menyebutkan tentang seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang disebutkan dia merupakan sepupu dari Fir'aun dan dia beriman kepada Nabi Musa dan dia mendakwakan Islam kepada dia menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun dan pengikutnya. Kenapa? Khawatir akan dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Demikian juga Imratu Fir'aun, istri Fir'aun, ya, yang dikabarkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk menampakkan keislamannya. Sebagaimana Najasyi tidak mampu untuk menegakkan hukum Islam tatkala itu meskipun dia seorang raja, namun tidak mampu untuk melaksanakan hukum Islam, maka orang seperti ini dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah seorang rajulun saleh, seorang yang saleh. Oleh karenanya tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kita katakan dia berdosa atau kita katakan dia kafir misalnya. Penjelasan tentang ini tentunya perlu penjelasan yang panjang lebar. Akan tetapi kita katakan sebagaimana pendapat Syekh bin Baz rahimahullah bahwasanya barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mustahillan, yaitu dalam keadaan membenarkan hukum tersebut, dalam keadaan menghalalkan hukum tersebut, maka dia telah terjerumus dalam kufur besar. Adapun barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah namun masih meyakini dia salah bahwasanya dan meyakini bahwasanya hukum Allah masih lebih baik daripada hukum yang dia lakukan, maka orang seperti ini berdosa, ya. Terjerumus dalam kufur asghar, ya. Padahal dia mampu untuk melaksanakan hukum Islam. Jadi orang yang mampu melakukan hukum Islam harusnya dia melaksanakannya, ya. Tatkala dia mampu untuk melakukan hukum Islam, namun dia masih memilih hukum selain Islam, namun dia meyakini bahwasanya hukum Islam lebih baik, dan apa yang dilakukan merupakan dosa, maka dia terjerumus dalam dosa dan kufur asghar, bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Kapan kufur yang keluarkan dari Islam? Jika dia meyakini bahwasanya hukum yang dia buat tadi, hukum selain Islam itu halal dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin lebih baik daripada hukum Islam. Dan bisa jadi seorang melakukan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, selain hukum Islam, namun dalam keadaan terpaksa. Ya, orang ini tidak berdosa karena dapat uzur. Sebagaimana Najasyi bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati dia dengan rajulun saleh, seorang yang
soleh. Tentunya bahasan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah perlu penjelasan yang lebih panjang, perlu perincian lebih panjang. Dan insya Allah pada waktu yang lain tentu bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan jawabannya. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari Ummu Farhan di Depok. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada yang mengganggu hati saya. Saya diberi amanah almarhum ibu saya, adik saya yang masih kecil, kira-kira ditinggal 10 tahun. Lalu adik itu saya masukkan ke dalam pesantren yang insya Allah sudah bermanfaat salah. Namun dari saudara-saudara ibu saya dianggap itu ajaran yang sesat, lalu dia dikeluarkan dari pesantren itu. Nah, setelah pesantren dikeluarkan, dia dijanjikan akan disekolahkan yang favorit. Namun setelah keluar dibiarkan begitu saja. Sehingga adik saya sudah meningkat mau SMA, dia mengambil aliran yang Habib itu Pak Ustadz, yang Nurul Mustafa, yang pokoknya yang berselawat-selawat itu. Saya nasihati, dia berdalil semoga nanti kita diberi syafaat di yaumil kiamat nanti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian inti pertanyaannya Ibu. Bagaimana amanah ibu saya dan bagaimana siapa yang bertanggung jawab atas adik saya ini? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mungkin ada sedikit taujih buat beliau. Nah. Untuk ukhti yang bertanya, cukuplah kita firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Alhamdulillah ukhti sudah berusaha untuk masukkan ke dalam pondok yang benar ya. Sudah berusaha sebaik-baiknya ya. Apapun yang terjadi setelah itu di luar kemampuan ukhti ya. Ukhti hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik kepada adik ukhti tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang di luar kemampuannya ya, tidak akan membebankan suatu beban di luar kemampuan seseorang. Apa yang dilakukan oleh ukhti usaha yang sudah jelas dan usaha yang sudah maksimal. Selanjutnya tidak mungkin ukhti melakukan kekerasan, memaksa kehendak. Yang bisa hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar adik ukhti diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Ummu Orayan di Bekasi yang bertanya, Ustaz, apakah ada sirah atau kisah yang sahih yang menjelaskan tentang kehidupan awal dari Ashamah ini, bagaimanakah latar belakangnya sehingga beliau bisa mendapatkan hidayah di tengah begitu sulitnya atau di tengah begitu berkembangnya ajaran Nasrani pada saat itu. Jazakallahu khairan. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang wanita, Samiyah Abdul Aziz ya, Dr. Sami Abdul Aziz, tentang judulnya Islam Najasyi Al-Habashi ya, tentang Islamnya Raja Najasyi wa dauruhu fi sadri dakwah Islamiyah, dan jasa beliau tentang di awal daripada dakwah Islam. Buku ini lumayan bagus dan saya memiliki buku ini, dan buku ini menjelaskan tentang sejarah Najasyi ya, tentang bagaimana dari sanak keluarganya dan bagaimana peran dakwahnya dan syubhat-syubhat yang berputar sekitar Najasyi, karena sebagian orang menganggap Najasyi tidak masuk Islam ya. Mereka menyangka bahwasanya Islamnya Najasyi adalah Islam karena politik saja. Namun ini dibantah oleh penulis buku tersebut. Jadi saya tidak tahu apakah buku tersebut sudah diterjemahkan atau belum. Namun ini buku yang saya anjurkan, yang ditulis oleh seorang doktor wanita ya, yang bernama Samiyah Abdul Aziz. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang melalui telepon kembali di 0218236543. Halo. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dikecilkan radionya Pak. Ada feedback. Nah, silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Ini dari Ardi Bekasi Pak. Silakan Pak Ardi. Enggak, ini mau menanyakan masalah pembagian warisan gitu ya Pak. Iya, tentang ilmu warisan ini bagaimana Ustaz? Tidak ada pertanyaan tentang sirah yang kita bahas ini Bapak? Oh, harus sesuai tema ya Pak? Iya, kami harapkan seperti itu. Namun kita kembalikan ke Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, bisa ditanyakan lebih detail karena masalah itu butuh kehati-hatian. Iya. Bisa ditanyakan kepada Ustaz saja. Nah. Insyaallah. Baik.
Mungkin begitu Bapak, mohon maaf Pak. Mungkin Bapak bisa juga menelpon kembali secara detail nanti ke nomor informasi kami Pak ya. Ya, makasih. Nah, terima kasih Bapak. Jazakallah khairan untuk Bapak yang telah bertanya. Kemudian kami masih memberikan kesempatan, ada 10 menit waktu kita alhamdulillah untuk Anda yang akan bertanya, dan kami harapkan pertanyaan Anda sesuai tema di siang hari ini mengenai hijrahnya kaum muslimin yang pertama ke negeri Habasyah. Dan kita angkat saja dari penelpon yang berikut ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, dari Ummu Muhammad. Silakan Ummu. Iya, mau tanya, kan katanya agama Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah adalah, sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul adalah Hanifiyah ya. Yeah. Bagaimana ceritanya beliau bisa mendapatkan ilham, sedangkan kita tahu kan seluruh lingkungan sekitarnya semuanya musyrik. Iya. Itu saja. Jazakumullah khairan. Oh iya. Nah, silakan Ustaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada orang-orang yang di atas agama Hanafiyah ya, agama Hanif ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang memberi petunjuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad untuk diangkat menjadi Nabi. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kenabian itu merupakan istifa. Kenabian itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang-orang filsafat ya, yang mengatakan bahwasanya kenabian merupakan usaha, bisa syai'un muktasab, bisa diusahakan. Setiap orang bisa menjadi nabi ya. Setiap orang bisa misalnya bertapa, kemudian melakukan olahraga rohani sampai akhirnya menjadi nabi. Ini perkataan yang batil ya. Bahwasanya yang benar bahwasanya kenabian merupakan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih Nabi Muhammad untuk diangkat menjadi nabi. Oleh karenanya tidak heran meskipun Nabi tinggal di kalangan orang-orang musyrikin tatkala itu yang penuh dengan kerusakan baik akidah maupun moral, namun Allah Subhanahu Wa Taala memilih Muhammad menjadi nabi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di gua Hira. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz, dan masih kami angkat dari penelpon yang berikut ini. Halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, dari mana? Dengan Bapak Doni di Serpong. Silakan Pak Doni. Ustaz, sebelum Nabi sebelum Nabi itu diangkat Rasul kan beliau berdagang gitu ya. Katanya dagangnya itu banyak pembelinya gitu. Apakah setiap Nabi berdagang itu dijual dengan disebutkan harganya itu? Ini saya sebutkan harganya modal misalkan 20.000 gitu. Apakah memang ada dalilnya seperti ini gitu? Sampai Nabi perkataan ini masyhur di tengah-tengah kita gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang muamalahnya Rasulullah SAW, Ustaz. Bagaimana? Tidak tahu ada riwayat seperti itu bahwasanya Nabi SAW tatkala jualan mengatakan modal saya sekian, untung saya sekian. Saya tidak tahu ada riwayat yang sahih dari Nabi seperti itu. Yang jelas Nabi SAW berdagang, menjual barang-barang yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi SAW jujur dalam berdagang dan penuh amanah. Adapun bagaimana model perdagangan Nabi SAW, apakah dengan menjelaskan harga modalnya, saya tidak tahu ada riwayat yang sahih tentang masalah itu. Allah taala alam bisawab. Jazakallahu khairan jawaban Ustaz, dan berikutnya dari Abu Latifah di Bekasi. Silakan Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau menanya nih masalah tentang itikafnya Nabi itu bagaimana ya, itikaf yang sebenarnya itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau beritikaf. Hanya itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Yang jelas i'tikaf yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikat i'tikaf sebagian disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yaitu qat'ul ala'iq anil makhluq wa ittisalu bil khaliq, yaitu seorang memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan dia berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Tatkala seorang beriktikaf, dia jauhkan dirinya dari kesibukan dunia, berdiam di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwasanya para sahabat mengambil semacam rumah-rumah kecil-kecilan
tenda-tenda itu ada batasan-batasan di masjid agar mereka bisa berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak disibukkan dengan pembicaraan dengan orang lain. Adapun seorang yang beriktikaf di masjid kemudian isinya ngobrol dengan saudaranya, ya ngobrol sekali-sekali tidak apa-apa, namun semakin seorang berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah iktikafnya yang semakin terbaik, karena hakikat dari iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk berhubungan dengan Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi dia untuk keluar dari masjid kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat manusiawi, kebutuhan manusia seperti ingin makan, ingin buang air, mencari makanan, ini tidak jadi masalah dan tidak memutuskan iktikafnya. Namun tatkala di dalam masjid hendaknya dia memperhatikan adab iktikaf, waktunya dihabiskan untuk baca Quran, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertafakkur, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Silakan dia membuka buku tafsir, membaca tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia berusaha untuk nyambung dengan Allah, berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menghisab dirinya, mengingat dosa-dosanya, dan semakin dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi ganjaran yang akan dia peroleh dari i'tikafnya. Itulah hakikat i'tikaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir kami angkat dari saudara Ahmad di Rawailat Cilengsi yang bertanya Ustaz ya. Ustaz, dari penjelasan Ustaz mengenai hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, apakah juga disyariatkan bagi kita saat ini yang berada di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai syariat Islam atau banyak hal-hal yang baru di luar Islam di sana, kemudian kita diwajibkan untuk hijrah ke tempat yang lain, ataukah lebih baik kita tetap tinggal di lingkungan tersebut dan berdakwah kepada masyarakat? Manakah yang lebih baik, dan apakah ada standar nilai tertentu bagi kita sehingga kita diharuskan untuk bisa hijrah ke tempat yang lain yang lebih baik? Jazakallahu khairan Ustaz. Pada dasarnya setiap muslim berusaha untuk berdakwah, dan jika seorang tidak mampu untuk menampakkan Islamnya, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik di suatu tempat, maka boleh bagi dia, disyariatkan bagi dia untuk berhijrah. Ya, bahwasanya ardullahi wasi'ah, bahwasanya bumi Allah ini sangatlah luas. Cari tempat di mana dia bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, dimanapun saja dia dapat tempat tersebut, silakan dia berhijrah. Akan tapi jika ternyata dia tinggal di tempat yang di situ mungkin banyak kerusakan, dan dia masih mampu untuk menuntut ilmu, dan masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mampu untuk mendakwakan Islam, maka dia sebaiknya tinggal di tempat tersebut dalam rangka untuk menebarkan Islam, dalam rangka untuk mendakwakan Islam, dengan harapan akan banyak orang yang mengenal sunnah, akan banyak orang mengenal tauhid. Ya. Namun jika memang sama sekali tidak mampu untuk beribadah, sulit untuk karena menyelamatkan hati diri sendiri lebih utama dari menyelamatkan hati orang lain. Tatkala seorang tinggal di suatu tempat tidak tentram, tidak bisa beribadah, tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi untuk beribadah, maka boleh bagi dia berhijrah dalam tanda petik, yaitu pergi ke tempat yang lain agar dia bisa lebih tenang beribadah. Ya. Namun kalau dia bisa mendapatkan ketenangan, apalagi dia bisa berdakwah kepada orang lain, ya, terkadang dakwah itu ada kelezatan tersendiri, ya, menambah kekhusyuan dalam hati seorang. Ya, dia bisa beribadah dan dia bisa berdakwah, maka itu yang lebih afdal. Dia menggabungkan antara ketenangan hatinya dan berusaha mencari ketenangan buat hati orang lain. Namun jika berhadapan dengan apakah dia harus berdakwah atau mendahulukan ketenangan hatinya, keselamatan batinnya, maka keselamatan batin seorang, ya, keselamatan batin dirinya, keselamatan hatinya itu lebih utama daripada segala-galanya, maka hendaknya dia berhijrah, pindah tempat ke tempat yang lain yang dia bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi, dari kesalahan lisan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz.